Kali ini saya akan merangkum sebuah film berjudul Brick Mansion. Film ini akan dibintangi oleh mendiang Paul Walker yang sekaligus merupakan film terakhir yang beliau bintangi. Maka dari itu langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Cocodot. Cocodot aja. Violence filled the streets as the mayor declared martial law. The homicide rate is at its highest in 40 years. Police checkpoints will monitor all movement in and out of Brick Mansions. Di awal film kita akan diperlihatkan dengan Bapak Wali Kota yang sedang berdiskusi tentang membangun ulang distrik Brick Mansion yang sudah terisolir bersama para dewan. Gentlemen, to the future. Kemudian scene berpindah kepada seorang mantan narapidana bernama Lino, ini orangnya, yang sedang menghancurkan beberapa bungkus narkoboy. Namun tiba-tiba mereka adalah anak buah dari seorang gangster sekaligus gerbong narkoboy di wilayah itu, yang mana tujuan mereka adalah untuk menangkap seorang pemuda bernama Lino karena telah mencuri narkoboy milik bos mereka. Kemudian aksi kejar-kejaran pun dimulai. Hi kids. Hey, Lino. Dengan kemampuan parkurnya, Lino dengan mudah dapat kabur dari kejaran mereka. Dia adalah Tremaine, sang gerbong narkoboy di Brick Mansion. Kegagalan anak buahnya membuat dia marah dan mengancam akan membunuh mereka. Kemudian untuk menghindari kemarahan Tremaine, anak buahnya berinisiatif untuk menculik pacar Lino supaya dia menyerahkan diri. Hold up. Lino got a girl. Yo, trust me, man. Di tempat lain terlihat seorang detektif yang sedang menyamar menjadi penjahat untuk menangkap gerbong narkoboy di wilayah itu. Dan dengan sedikit drama, akhirnya gerbong narkoboy itu berhasil ditangkap. Put him in the tank! Singkat cerita, anak buah Tremaine berhasil menangkap pacarnya Lino saat dia sedang bekerja. Kemudian dia dibawa ke tempat Tremaine, namun baru saja mereka datang, tiba-tiba Lino langsung menyandera Tremaine dan pergi meninggalkan tempat itu. Dan aksi kejar-kejaran pun terjadi lagi. Lino pun membawa Tremaine kepada militer agar dia ditangkap atas kasusnya. Tapi ternyata justru Lino lah yang dimasukkan ke dalam penjara. Faktanya, Tremaine sudah melakukan MOU dengan militer sehingga dia bebas melakukan apa yang dia inginkan di wilayah kekuasaannya. Dan setelah komplotan Tremaine pergi, Lino langsung membunuh jenderal korup itu dengan cara, ya cukup menyakitkan lah. Di sisi lain, Damien dipanggil oleh wali kota untuk menghentikan komplotan Tremaine yang telah membajak mobil militer. Dan di dalam mobil itu terdapat bom neutron yang sudah diaktifkan oleh Tremaine dan akan menghancur leburkan Brick Mansion. Faktanya, Damien memang sedang memburu Tremaine karena telah membunuh ayahnya dulu, dan hal itu sedikit membuatnya senang karena akan selangkah lebih dekat dengan Tremaine. I spent my entire career trying to take down Tremaine, but he never leaves Brick Mansions and there's checkpoints everywhere. Namun karena Damien tidak mengetahui secara detail tentang lokasi di Brick Mansion, akhirnya wali kota memberi partner yang paling tahu akan tempat itu. Dia adalah Lino, seorang narapidana asal Perancis yang telah membunuh jenderal yang bertugas di Brick Mansion. Kemudian mereka membuat sebuah drama seakan-akan Damien adalah seorang narapidana dan akan membawa Lino kabur bersamanya. Kill the cop. Lalu sesampainya pada Riha, Damien langsung melancarkan aksinya itu. I'll be back.
Meski sempat sedikit cekcok, akhirnya Damien berhasil mengelabui Lino. Namun faktanya, ternyata Lino lah yang dari tadi memegang kendali akan drama yang dibuat oleh Damien. Karena ternyata Lino sudah mengetahui bahwa Damien seorang polisi dan dia memanfaatkan Damien untuk mengantarkannya ke tempat di mana pacarnya ditawan oleh Tremaine. Dan setelah mendapat tumpangan, Lino meninggalkan Damien begitu saja dan ditambah dengan sebuah trouble yang akan dihadapinya. Namun karena Damien seorang polisi yang mempunyai skill bela diri yang tingkat tinggi, dengan mudah dia dapat menyelesaikan masalah itu. Di sisi lain ternyata Lino sudah dekat dengan TKP. Ketika itu Lino tengah melakukan pengintaiannya, Damien datang dan langsung memborgolnya. Ternyata Damien memasukkan pelacak ke dalam saku Lino sehingga Lino dapat dengan mudah ditemukan. Dan setelah sedikit cekcok antara mereka berdua, akhirnya sampailah mereka pada mufakat bahwa mereka akan menyelamatkan pacar Lino dan akan menangkap Tremaine untuk diadili. Kemudian Lino langsung menelpon Tremaine dan mengatakan bahwa dia akan menangkapnya. Which no line would ever expect. Sementara itu pacar Lino berniat kabur dari sana, namun ternyata dia mendapatkan lawan yang salah. You are one lucky bitch. Lalu beberapa saat kemudian Lino dan Damien langsung mendatangi kediaman Tremaine dengan sopan dan santun. Sesampainya di sana mereka mengutarakan keinginannya masing-masing, di mana Lino ingin menyelamatkan pacarnya, sedangkan Damien ingin mematikan bom yang tidak sengaja Tremaine aktifkan. Meski bom itu berpotensi akan menghancurkan distrik tempat tinggal Tremaine, namun dia malah menjual bom itu kepada Damien. Faktanya, bom itu telah dipasangkan ke sebuah roket yang akan langsung dikirimkan ke pusat kota dengan topping pacar Lino yang terikat juga di roket itu. Now's not the time, Lino. Not now. Dan jika pemerintah tidak sanggup membelinya, maka dia akan menerbangkannya ke kota dan membunuh pacar Lino beserta orang-orang yang ada di kota tersebut. Kemudian Damien menghubungi wali kota, namun wali kota tidak mau membelinya dan langsung memutuskan telepon itu. Damien yang panik mulai mengulur waktu dan mengatakan bahwa pemerintah kota akan membelinya dan menyelamatkan ribuan nyawa orang-orang yang ada di kota. Sometimes you don't gotta be a rocket scientist. Just gotta have a rocket. Sambil menunggu uang yang Damien janjikan, mereka berdua langsung digiring ke suatu tempat dan ditahan sementara di sana. Ketika dalam masa tahanan, Damien menceritakan bahwa ayahnya telah dibunuh oleh Tremaine dan dia akan membalas dendam ayahnya dengan membunuh Tremaine. Kemudian mereka melakukan rencana pelarian dari sana karena telah mengetahui target masing-masing. I'm sorry. Let's go make him pay. Back me up. Lalu mereka berdua kembali melakukan drama dan berhasil menipu penjaga dan kabur dari sana. I'm okay. You're crazy. We're out of the room. Your turn. 3. Dan aksi kejar-kejaran pun dimulai. Di sisi lain ternyata Tremaine sudah mulai sadar akan tipuan Damien dan dia pun berencana untuk segera menerbangkan roketnya ke kota. Beruntung ketika detik-detik peluncuran roket itu Damien berhasil menembak pemancar sinyalnya sehingga roket tersebut gagal diluncurkan. Namun dengan gagalnya peluncuran roket itu bukan berarti masalah di sana sudah selesai. Kemudian Tremaine mengerahkan seluruh pasukannya untuk menangkap mereka berdua. Setelah pelarian yang melelahkan dan dipenuhi dengan drama, mereka berdua kembali dihadang oleh sang giant milik Tremaine. Kemudian mereka berkolaborasi untuk mengalahkannya. Meski serangkaian pukulan yang mereka lontarkan tidak terlalu berefek pada si giant, akhirnya dengan kerjasama tim mereka dapat mengalahkannya. Di tempat lain, Tremaine yang hendak meluncurkan roket itu tiba-tiba menghentikan aksinya dan memutuskan untuk bertaubat. Namun anak buahnya malah balik menyerang Tremaine karena sudah tidak sejalan dengannya. Untungnya pacar Lino membantu Tremaine dan menjatuhkannya dari atap. Then maybe I should just kill you and do this myself.
Dan beberapa saat kemudian datanglah Lino dan Damien ke atap. Ketika sampai, Damien langsung menodongkan pistol ke arah Tremaine. Dia mengatakan bahwa Tremaine harus bertanggung jawab atas kematian ayahnya. Namun yang mengejutkan adalah ternyata yang membunuh ayah Damien adalah anak buahnya sendiri, dan Tremaine sendiri merupakan orang yang dikambing hitamkan dalam kasus tersebut. Akan tetapi Damien yang sudah kapalang nafsu tidak mempercayai apa yang dikatakan Tremaine. Di sisi lain, Lino malah berselisih dengan Damien tentang kode kiriman dari pemerintah untuk mematikan bom itu. Dan perkelahian pun tak terelakkan lagi. Hingga di detik-detik terakhir ketika Damien akan mematikan bom itu, tiba-tiba bom itu mati dengan sendirinya tanpa menggunakan kode apapun dari pemerintah. Faktanya, Damien dijebak oleh pemerintah dan kode itu merupakan kode lokasi Brick Mansion, di mana jika kode itu dimasukkan, maka itulah yang akan mengaktifkan bom itu. Akhirnya Damien sadar dan mulai mempercayai apa yang dikatakan oleh Tremaine. Let's give it back. Kemudian mereka pergi ke gedung wali kota untuk mengembalikan bom yang telah mereka kirim. Lalu mereka menjebak wali kota agar dia mengakui apa yang telah diperbuatnya terhadap distrik Brick Mansion. Dan setelah semuanya selesai, Brick Mansion kembali ke masa jayanya seperti dahulu kala. Tidak ada kelaparan, kekerasan, prostitusi, dan yang penting tidak ada yang namanya ketidakadilan. Dan kini Tremaine sedang mencalonkan dirinya untuk menjadi wali kota. Spend your share of their wood money very responsibly, you guys. Hey, on three. Tamat, ending yang sangat memparkurkan. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah belajarlah parkur sedini mungkin agar bisa selamat saat dikejar gerombolan penjahat. Terima kasih. Salam pengangguran Indonesia.